Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita sampai pada materi yang ketiga, kuliah pengantar studi Islam, dan materi kita hari ini adalah objek studi Islam yang fokus bahasannya adalah akidah dan syariah. Di objek studi Islam itu ada akidah, syariah, dan akhlak. Tapi hari ini kita hanya akan fokus pada dua bagian saja, dan objek yang ketiga, akhlak atau tasawuf, nanti kita akan bahas pada pertemuan sebelumnya. Materi ini secara ringkas dibagi dua. Pertama berkaitan dengan akidah dan objek kajiannya, dan kedua adalah syariah dan objek kajiannya. Mari kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu tentang akidah. Akidah secara pengertian bahasa berasal dari bahasa Arab akidah, yang kata dasarnya adalah aqada yaqidu aqdan wa aqidatan, yang berarti simpul, ikatan, perjanjian. Tetapi ketika sudah menjadi term atau tema akidah, maka akidah ini bermakna sebagai keyakinan. Nah, akidah yang berhubungan dengan kata aqdan itu memiliki pengertian yang keyakinan yang kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Dan kata akidah ini memang seakar dengan kata al-aqdu, yang artinya sama dengan beberapa kata seperti ar-rabat, artinya ikatan, terus kedua al-ibram yang berarti pengesahan, yang ketiga al-ihkam berarti penguatan, yang keempat adalah at-tawassuk menjadi kuat atau kokoh, yang kelima adalah asyadduh bil quwwah yang berarti pengikatan dengan kuat, terus juga at-tamassuk pengokohan, dan al-isbat yang berarti penetapan. Itu pengertian akidah secara bahasa, yang secara sederhananya bisa kita pahami bahwa akidah adalah keyakinan yang kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Terus kemudian secara istilah, akidah itu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Jadi akidah itu porosnya di hati, dan poros di hati itu harus teguh, kokoh, mantap, dan tidak dicampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Kalau masih dicampuri keraguan dan kebimbangan, maka akidahnya itu tidak sempurna. Menurut Hasan al-Banna, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan. Jadi sama dengan apa yang sudah saya sampaikan barusan. Menurut al-Banna,
Akidah itu porosnya keyakinan yang ada di dalam hati. Tetapi setelah ada keyakinan di dalam hati itu mendatangkan ketentraman di dalam jiwa dan menjadi satu keyakinan yang sedikit pun tidak ada keraguan di dalam keyakinan itu. Kalau menurut Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi, bahwa akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Kebenaran itu dimunculkan oleh manusia dalam hati, diyakini kebenarannya secara pasti, serta ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Jadi sedikit berbeda menurut Abu Bakar ini, bahwa kebenaran yang ada di dalam hati itu yang tidak bisa diragukan, tidak boleh bercampur dengan hal yang lain, itu bisa diterima, harus bisa diterima oleh akal, wahyu, dan fitrah manusia. Nah, di sini ada beberapa prinsip dari akidah, dari pengertian yang sudah saya bahas barusan ini dikemukakan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama, prinsip akidah itu memang tidak boleh bercampur sedikit pun dengan keraguan. Yang kedua, mendatangkan ketentraman di dalam jiwa. Yang ketiga, menolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran. Jadi tiga prinsip ini tidak boleh atau harus ada di dalam akidah itu sendiri. Yang namanya berakidah, yakin terhadap Tuhan, misalnya yakin terhadap Allah, maka kalau sudah yakin itu tidak boleh bercampur dengan keraguan. Yakin ya yakin. Kedua, mendatangkan ketentraman di dalam jiwa. Jadi kita dengan meyakini adanya Allah, meyakini adanya Allah sebagai pencipta, penguasa alam semesta, maka akan mendatangkan ketentraman di dalam jiwa. Yang ketiga, segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah itu maka harus ditolak. Makanya kalau kita sudah yakin bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, maka kita harus menolak adanya Tuhan-Tuhan yang lain. Maka kalau kita meyakini Allah sebagai Tuhan, tetapi kemudian kita masih meyakini yang lain juga sebagai Tuhan, maka itu akidahnya batal. Jadi tidak bisa. Yang namanya kita sudah yakin bahwa Allah itu Tuhan, maka keyakinan kita itu menolak terhadap hal-hal lain yang bertentangan dengan ketuhanan Allah itu sendiri. Nah, menurut Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama besar di Mesir, dia mengatakan bahwa apabila akidah telah tumbuh pada diri seseorang, maka tertanamlah di dalam jiwanya keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang paling berkuasa. Jadi jika hati kita sudah dipenuhi oleh akidah, maka jiwa kita akan tentram dan kita meyakini bahwa hanya Allah yang paling berkuasa. Sementara makhluk itu, alam semesta, makhluk dan segala isinya itu adalah makhluk semata. Makhluk itu tunduk kepada Khalik. Makhluk itu lemah. Makhluk itu tidak mungkin lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa menyamai Allah itu sebagai Tuhan. Maka itu adalah